Oke, halo teman-teman semua. Jadi, selamat datang buat teman-teman yang udah hadir di kelas tambahan 1 Sekolah Kembara 2025-2006 hari ini. Teman-teman, di sini udah ada 15 orang juga yang hadir, jadi meskipun masih sedikitan ya, tapi nggak apa-apa kita mulai aja. Sebelumnya, perkenalkan aku Nadia Husna, aku dari Kurikulum Sekolah Kembara. Di sini aku yang bakal jadi MC selama keberjalanan kelas tambahan kita kali ini. Nah, sebelum mulai mungkin kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman mungkin udah lihat juga ya di BC-nya kalau hari ini kita bakal memulai kelas tambahannya itu dengan materi dari matematika. Hari ini kita bakal belajar tentang, ayo ada yang ingat nggak tentang apa? Kita bakal belajar tentang, loh aku yang lupa nih jadi teman-teman. Kita bakal belajar tentang aljabar dasar ya teman-teman. Nah, di sini udah ada mentor kita, Kak Arfa. Mungkin teman-teman juga ada yang familiar dengan Kak Arfa. Di sini Kak Arfa itu merupakan mahasiswa semester 8 tingkat akhir dari ITB jurusan matematika. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman bakal punya kesempatan untuk explore banyak hal ya mengenai aljabar dasar, yang mana aljabar dasar ini bakal jadi basic banget ketika nanti UTBK. Jadi mohon buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini bisa memperhatikan dengan baik nih biar ketika nanti ngerjain soalnya juga bisa oke dan paham. Mungkin kita langsung mulai aja kepada Kak Arfa, dipersilahkan. Thank you banget ya, Kak Nadia atas serah terimanya. Halo semuanya, salam kenal. Aku Arfa, sebagai yang dikatakan dari Teh Nadia tadi, aku adalah salah satu mahasiswa matematika semester 8 di ITB. Dan sekarang mungkin akan ngebantu teman-teman untuk belajar mengenai aljabar dasar yang pertama selama prafase lanjut Sekolah Kembara 2026 gitu ya. Sebelumnya, share screen-nya kelihatan nggak teman-teman? Kalau misalkan kelihatan boleh kasih jempol dong. Oke, sip. Thank you ya, Naila Lauza, Departemen Kurikulum, dia dan juga sebagainya kan. Ya. Oke, jadi teman-teman, dalam sesi pembelajaran kali ini kita akan mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu kali ya. Dimulai dari gimana sih sebenarnya suatu matematika itu dibangun. Dan secara sederhana, matematika itu akan dibangun dari yang namanya suatu operasi teman-teman. Jadi kita akan punya suatu operasi, dan setiap operasi ini tentu saja punya aturannya masing-masing. Dan tentu saja sebenarnya untuk menguasai matematika lebih lanjut, kita harus menguasai terlebih dahulu aturan-aturan apa yang akan kita dapatkan gitu ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Oke, mungkin sebelumnya marilah kita coba untuk flashback terlebih dahulu mengenai materi-materi dasar atau mungkin operasi-operasi dasar matematika yang sering kita dapatkan gitu ya. Yaitu pertama adalah tanda kali dan tanda pembagian, kemudian tanda penyembelahan dan juga tanda pengurangan. Yang mana sebenarnya sifat daripada dua pasang operasi tersebut itu saling menghabiskan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita coba katakan sebagai saling menghabiskan. Atau sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini saling menghabiskan dalam bahasa matematika mah kita sebut sebagai suatu inverse gitu ya. Maksudnya apa? Kalau misalkan saya punya suatu bilangan, katakan saja bilangan tersebut adalah 3 gitu ya. Kemudian saya coba jumlahkan dengan suatu bilangan plus A katakan. Yang mana A itu adalah suatu bilangan yang tidak peduli kita berapa sih nilai eksaknya atau nilai tepatnya. Kemudian kalau misalkan saya pengen untuk menghabiskan si nilai A-nya, tentu saja saya perlu untuk mengurangkan si nilai A tersebut dengan angka negatif daripada A atau dikurangkan dengan A gitu ya. Sehingga hasilnya tetap menjadi angka 3. Nah, di sini berlaku yang namanya operasi pembatalan atau mungkin operasi inverse gitu ya. Jadi, mungkin sifat yang paling pertama teman-teman harus ketahui adalah sebenarnya inverse itu bertujuan untuk menghilangkan operasi yang awalnya ada menjadi tidak ada. Seperti itu. Kemudian, sebagai contoh yang berbeda, katakan saya kalau misalkan saya punya angka 27, saya pengen kalikan dengan angka 3, maka supaya aku menghasilkan angka 27 sebagai hasil akhir dari pada operasi kita,
Maka tentu saja yang harus aku lakukan adalah membagi dengan angka 3 kembali. Karena sifat antara perkalian dan juga pembagian tentu saja adalah saling inverse gitu ya, atau menghasilkan suatu uh, nilai yang sama seperti operasi pada sebelumnya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui yang namanya sistem inverse, teman-teman, kita mungkin harus melihat gimana sih sebenarnya derajat daripada suatu operasi dalam bilangan bulat, tentu saja, ataupun mungkin dalam bilangan yang lainnya, kayak gitu ya. Kalau misalkan nih, saya punya suatu rentetan operasi, 5 kali 3 tambah 4 dikurangkan dengan 5 tambah 7 ditambah dengan 9 dibagikan dengan 3. Hasilnya berapa? Nah, kurang lebih yang harus teman-teman perhatikan adalah uh, urutan daripada operasi yang akan kita jalankan, kayak gitu ya. Mungkin kita coba untuk ke flashback sedikit ke pelajaran kita mungkin waktu SD gitu ya. Bahwasanya urutan pengerjaan operasi itu adalah tanda kurung terlebih dahulu, kemudian kita coba untuk kenakan operasi perkalian dan juga pembagian, kemudian penyembelahan dan juga pengurangan. Sehingga kalau misalkan kita coba untuk menjalankan urutan operasi tersebut, yang harus kita cek adalah apakah ada tanda kurung di sana. Oke, semenjak kita nggak punya tanda kurung di sana di operasi kita, maka kita coba untuk langsung ke operasi tingkat kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya kita punya 5 kali 3 di sana. Kemudian selain itu eh, tanda operasi tetap sama. Dan di akhir kita punya 9 bagi 3. Yang mana apa namanya tulisannya warna merah ini punya urutan yang setara gitu ya. Jadi kita coba untuk sama-sama mencari nilai dari 5 kali 3 sama dengan 15. Tambah 4 kurang 5, tambah 7 ditambahkan dengan 3. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan, operasi yang kita punya di sini semuanya adalah operasi yang setara gitu ya. Tinggal penyembelahan dan juga pengurangan. Akibatnya seperti biasa kita akan coba kerjakan dari kiri ke kanan. Yaitu 19 kurang 5 tambah 7 tambah 3. Tapi karena setara bisa kita kerjakan baik dari mana saja. Yang jadinya plus 10 ya, 7 tambah 3-nya. 14 ditambahkan dengan 10 sama dengan 24. Oke, mungkin terkesan biasa gitu ya, tapi setidaknya urutan yang seperti ini harus teman-teman pahami sebelumnya sebelum kita coba untuk memasukkan suatu variabel yang mungkin akan membingungkan pekerjaan kita gitu ya. Di sisi lain, mungkin mari kita coba lihat kalau misalkan representasi operasi kita menggunakan representasi pecahan. Yang teman-teman harus perhatikan sebenarnya, saya coba tulis di sini. Perhatikan bahwa saya bisa coba untuk mengganti operasi A per B menjadi A dibagikan dengan B, kayak gitu ya. Jadi misalkan saja kalau saya punya suatu operator 3 ditambah 7 dibagi dengan 2, maka sejatinya saya punya bentuk 3 ditambahkan dengan 7 dibagi dengan 2. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya bentuk yang seperti ini, pembilang dan pecahan harus kita kerjakan masing-masing atau kita kerjakan duluan. Akibatnya di sini kita punya tanda kurung gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya bentuk yang seperti itu, katakan saya kita punya 2 tambah 4 dibagikan dengan 3, itu artinya adalah 2 tambah 4 dikurangkan dibagikan dengan 3. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan dengan cara yang seperti ini, 2 ditambah 4 dibagi dengan 3, nggak ada tanda kurungnya, nanti teman-teman akan ada kesalahan di sini. Dan tentu saja ini adalah cara yang keliru gitu ya, dalam mengerjakan suatu hal di matematika. Oleh karenanya, sebenarnya kita bisa katakan nih, kalau misalkan saya punya suatu bilangan seperti 9 ditambahkan dengan 6 dibagi dengan 3. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan dengan cara yang seperti ini kali ya, 9 tambah 6 dibagi 3 dicoret 6-nya jadi 2 gitu ya. Tinggal 9 tambah 2 sama dengan 11. Itu adalah cara yang keliru. Kenapa keliru? Karena mungkin perlu diingatkan lagi gitu ya, bahwasanya ketika kita punya 9 tambah 6 dibagikan dengan 3, sejatinya yang kita punya adalah 9 ditambahkan dengan 6 dikurungkan, kemudian kita bagi dengan 3. Berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah nilai dari 9 tambah 6-nya. Sama dengan 15 dibagi dengan 3 sama dengan 15. Oke, jadi itu ya. Selain kita mengetahui urutan dari operasi, setidaknya kita pun harus mengetahui urutan daripada
atau mungkin representasi yang lain yang berbeda daripada operasi pecahan. Seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung di setelah saja ya. Apa namanya? Mungkin langsung on mic saja karena di sini kondisinya saya nggak akan bisa melihat chat gitu secara. Oke, aman ya? Oke, itu mungkin aljabar dasar yang pertama gitu ya. Kemudian kalau kayak gitu, gimana kalau misalkan kita coba untuk masukkan mana kalau dimasukkan suatu variabel gitu ya. Salah, 15 dibagi 3, 5 ya. Kok jadi 15 sih? Nggak di komen lagi. Gimana kalau dimasukkan suatu variabel gitu? Sebenarnya apa sih suatu variabel itu? Sebenarnya teman-teman, suatu variabel itu adalah suatu nilai di dalam matematika yang nilainya itu belum ditentukan. Jadi katakan saja nih, X tambah 3 gitu ya. Kalau misalkan kita cuma katakan X tambah 3, maka kita nggak bisa mengetahui nilai daripada operasi tersebut sebelum kita substitusikan atau sebelum kita gantikan si nilai X-nya. Katakan saja, jika X-nya sama dengan 5, maka kita akan dapat X tambah 3 sama dengan 8. Jika X-nya sama dengan 10, maka X tambah 3-nya sama dengan 13. Jika X-nya sama dengan min 5, maka X tambah 3-nya sama dengan negatif daripada 2. Nah, kemudian gimana kalau misalkan si variabel ini terinput atau mungkin termasuk dalam suatu persamaan yang kita miliki kayak gitu. Katakan saja saya punya persamaan X tambah 3 sama dengan 5 tambah 4 dibagikan dengan 2. Kurang lebih seperti itu ya. Kita pengen mencari berapa sih nilai daripada X-nya gitu. Berarti yang harus kita ketahui teman-teman, yang harus kita cari bersama adalah uh, sifat daripada persamaan yang kita miliki. Bahwasanya persamaan itu sifatnya mirip dengan suatu neraca. Jadi kalau misalkan kita apa namanya? Ya kita coba tulis ini mirip dengan suatu neraca sehingga kalau misalkan di kanan diberikan suatu nilai, katakan saja A, maka di kiri pun harus diberikan nilai yang sama gitu ya. Atau kita berikan nilai A juga. Dan ini yang perlu mungkin teman-teman perhatikan gitu ya. Salah satu tips dalam mengerjakan suatu persamaan, khususnya mungkin yang memiliki bentuk pecahan gitu ya, kita coba kalikan dengan bilangan-bilangan penyebutnya. Katakan saja di sini kan operasi kita mengandung pecahan dengan berpenyebut 2 gitu ya. Oke, kalau kayak gitu kita coba untuk kalikan 2 di kedua ruas. Sehingga kita akan dapatkan 2 dikalikan dengan X plus 3. Ingat, bentuk awalnya akan selalu berada pada paket yang sama. Kemudian kita coba kalikan lagi 2 dengan 5 plus 4 dibagi dengan 2. Oke. Gimana caranya? Di sini mungkin kita tinggal substitusi saja. Hasilnya adalah 2X ditambahkan dengan 6 sama dengan karena kita punya perkalian dan pembagian di sana. Jadi kalau misalkan kita perhatikan gitu ya. Ini kan menjadi 2 dikalikan dengan 5 plus 4 dibagikan dengan 2. Jadi ini bisa kita coret ya. Nilai angka 2-nya sehingga kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 9 untuk di ruas kiri. Di ruas kanan. Sehingga nantinya kita akan dapatkan 2X ditambahkan dengan 6 sama dengan 9. 2X-nya sama dengan 9 dikurangkan dengan 6. Tapi di sini yang perlu disadari adalah operasi yang kita lakukan adalah mengurangkan 6 gitu ya di kedua ruas. Pakai warna hijau kali ya, ya konsisten. Jadi kita akan dapatkan nilai yang demikian, berarti kita akan dapat 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 dibagi 2. Karena di kedua ruas kita coba bagi dengan angka 2. Jadi ketika teman-teman bingung untuk melakukan operasi, coba untuk kembali ke marwah dari operasi tersebut. Ketika kita, apa namanya, ketika kita coba untuk mengoperasikan ruas kiri dengan A, maka kita operasikan ruas kanan dengan bilangan A juga, kayak gitu ya. Sekarang mari kita coba ambil salah satu soal di latihan soal terstruktur yang kita punya gitu ya. Sebagai apa namanya? Dalam tanda kutip sebagai gambaran bagi teman-teman untuk mengerjakan latihan soal terstrukturnya. Kita coba lihat soal nomor berapa ya? Katakan saja soal nomor 9.
di latihan soal terstruktur kita. LST, aljabar dasar. Di situ dikatakan bahwasanya jika sepertiga X minus 9 itu sama dengan 1/2 X plus 1, maka tentukanlah nilai daripada X. Tentukan nilai dari X. Oke, gimana sih cara mengerjakan persamaan ini dengan sederhana, teman-teman? Mungkin kembali lagi, ketika kita punya bentuk pecahan, kita coba untuk menghilangkan bentuk pecahan tersebut terlebih dahulu gitu ya, supaya perhitungan kita jadi jauh lebih sederhana. Di sini kita punya 1/3 dan juga 1/2 dalam operasi kita. Oleh karenanya, mungkin kita coba untuk hilangkan secara bertahap si bilangan 1/3 dan 1/2 yang kita miliki. Kita coba kalikan 3 di kedua ruas. Kita akan dapat hasilnya adalah 1/3 kalikan dengan X min 9. Kemudian kita juga kalikan dengan 3 di kedua ruas. Kembali lagi kita punya 1/2 X ditambahkan dengan 1. Oke. Kemudian kita coba untuk input ke persamaan kita. 3 dengan 1/3 akan habis, saling menghilangkan. Tersisa X min 9 sama dengan 3/2 X ditambahkan dengan 3. Jadi 3 selalu masuk gitu ya ke dalam operasi yang kita punya di awal. Kemudian kita punya angka 2. Kita coba untuk kalikan 2 kedua ruas. Kita akan dapatkan 2 dikalikan dengan X minus 9. Itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan 3/2 X ditambahkan dengan 3. Dan seperti biasa, kita akan dapatkan 2 dikalikan dengan X jadi 2X. 2 dikalikan dengan negatif 9 jadi minus 18. Dan di sini kita punya 3/2 X dikalikan dengan 2. Angka 2-nya akan saling menghabiskan. Kita akan dapat 3X. Kemudian 2 dikalikan dengan positif 3 akan mendapatkan nilainya sama dengan 6. Kemudian kita coba untuk memindahkan ruas kita dalam tanda kutip. Kalau misalkan kita pengen nyari nilai daripada X-nya, mungkin yang kita harus perhatikan adalah memindahkan 6 ke ruas kiri dan juga memindahkan 2X ke ruas kanan. Yang kita dapatkan hasilnya adalah 3X dikurangkan dengan 2X. Kita coba untuk langsung dioperasikannya. Minus 18 dikurangkan dengan 6. Jadi kita akan dapatkan 3X dikurang 2X sama dengan X. Ini jadi minus 24. Jadi kurang lebih langkah per langkahnya bisa kita sajikan dengan cara demikian, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami nggak ya? Kira-kira kalau misalkan bisa coba ketik angka 1 ya. Di chat. Aman nggak, teman-teman? Oke, aman ya? Oke, coba lagi untuk soal yang berbeda di latihan soal terstruktur kita. Jadi ada 20 nomor. Teman-teman boleh banget untuk mencoba semuanya gitu ya, supaya lebih terlatih melakukan pengerjaan persamaan. Khususnya mungkin di section pertama soal kita kayak gitu ya. Mungkin selanjutnya kita coba lihat nomor 16 di soal LST kita gitu ya. LST aljabar dasar. Di nomor 16 ini dikatakan bahwasanya tentukanlah nilai daripada N untuk nilai berapa ya tadi? 2N-1/3 dikurangkan dengan N plus 2/2 sama dengan 1. Oke. Kemudian gimana sih cara kita mengerjakan si persamaan tersebut? Kembali lagi kita bisa lihat bahwasanya kita punya 2 bilangan pecahan gitu ya. Satunya berpenyebut 3 dan satunya berpenyebut 2. Sehingga kurang lebih mungkin kita akan mencoba melakukan operasi yang sama seperti dengan nomor sebelumnya gitu ya. Kita coba untuk kalikan 3 di kedua ruas terlebih dahulu. 3 dikalikan dengan, katakan saja kita punya 2N-1/3 dikurangkan dengan N plus 2 dibagi dengan 2. Sama dengan dikalikan dengan angka 1. Jadi kurang lebih kita akan dapatkan, kalau misalkan kita kalikan ke dalam gitu ya, secara sederhana kita akan dapat 3 kali 2N-1/3 dikurangkan dengan 3 kali N plus 2/2 sama dengan 3.
dan di sini akan saling menghilangkan gitu ya satu sama lain. Oke, kita dapat apa? Secara sederhana kita akan dapat 2n-1 minus daripada 3n plus 2 per 2 sama dengan 3. Kemudian karena kita memiliki pecahan berpenyebut 2, maka kita coba untuk kalikan dengan angka 2 gitu ya di kedua ruas. Kita coba kalikan 2. 2 kalikan dengan 3 gitu ya di ruas kanannya. Di sini kita akan dapat 2n-1 dikurangkan dengan 3 kali n plus 2 dibagikan dengan 2. Kita coba untuk kalikan ke dalam, kita akan dapatkan hasilnya adalah 4n dikurangkan dengan 2 dikurangkan dengan 3 kali n plus 2 sama dengan 6. 4n min 2 sama dengan dikurangkan dengan 3n minus 3 dikalikan dengan 2 berarti minus 6 sama dengan 6. Kita coba untuk kumpulkan variabel n di kiri dan juga yang lainnya di kanan gitu ya. Berarti yang kita harus lakukan adalah memindahkan si angka minus 2, minus 6 itu ke kanan. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 4n dikurangkan dengan 3n sama dengan 6 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 6. Hasil kita akan dapat n sama dengan 14 sebagai nilai akhir kita. Kira-kira bisa dipahami nggak untuk nomor 16 yang ini, teman-teman? Bisa ya? Mungkin satu kemudahan lagi, teman-teman boleh pilih satu nomor dari 1 sampai 20 di section pertama untuk kita bahas. Mungkin nomor yang teman-teman pilih boleh taruh di kolom chat ya, biar kita coba bahas sama-sama. Khususnya mungkin yang masih belum lancar di operasi dasar seperti ini. Ada? Pilih satu nomor, kemudian taruh di kolom chat ya, biar nanti kita coba kerjakan bareng. Oke, nomor 19. Yang lain ada saran lain nggak? Oke, kalau nggak ada, kita coba kerjakan ya nomor 19. Nomor 19. Oh, kita punya X per 2, X per 4, tambah X per 8 yang sama dengan 7. Nah, di sini teman-teman, ya, X per 4, X per 8, sama dengan 7. Di sini sebenarnya kalau misalkan kita gunakan apa namanya cara yang ada di SD gitu ya, yang mungkin kita pernah dapat sebelumnya, teman-teman akan diarahkan untuk menggunakan KPK, mencari KPK dari 2, 4, dan 8. Tapi bagi aku pribadi sebenarnya adalah gak masalah kalau misalkan kita coba untuk menghilangkan si pecahannya satu persatu. Katakan saja kita pengen untuk menghilangkan pecahan 2 terlebih dahulu gitu ya dalam perhitungan kita. Berarti kita coba kalikan 2 di kedua ruas, sehingga kita akan dapat hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini ya. 2 dikalikan dengan X per 2 tambah X per 4 tambahkan dengan X per 8. Sama dengan 2 dikalikan dengan 7. Kita akan dapat hasilnya adalah X per 4 dikalikan dengan 2 berarti jadi X per 2 ya. Kalau misalkan sudah mahir, yang ini jadi X per 4. Sama dengan 14. Oh, kita punya angka 2 lagi nih. Kalikan lagi dengan 2 gitu ya. Kita akan dapatkan 2X ditambahkan dengan X ditambahkan dengan X per 2 sama dengan 28. Akibat dikalikan dengan angka 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan angka 2 karena belum hilang juga. Kita akan dapatkan 4X ditambahkan dengan 2X ditambahkan dengan X sama dengan 56. Sehingga kita akan dapatkan 7X sama dengan 56. X kita jadi 56 dibagikan dengan 7. Jadi kurang lebih sebenarnya teman-teman bisa coba untuk menghilangkan penyebutnya secara bertahap kayak gitu ya. Dan mungkin itu langkah yang lebih mudah. Mungkin akan lebih panjang. Itu hal yang wajar gitu ya. Tapi akan menjadi lebih mudah karena teman-teman cuma berpegang pada satu prinsip, yaitu menghilangkan bentuk daripada penyebut yang berada di bawah. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang pengen ditanyakan nggak kira-kira teman-teman? Untuk nomor 19. Kak, izin mau nanya. Boleh, silakan. Selamat. Kan kalau itu dia tuh kan 248 itu kenapa jadi si 4 dan 8-nya itu terbagi 2 juga? Kenapa sih
Oh, oke. Karena kita kalikan gitu. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, kan sebenarnya operator kita kan menjadi ini ya. Saya coba tulis perlahan kalau kayak gitu. 2 kali X plus per 2 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan X per 4, 2 dikalikan dengan X per 8. Kemudian mari kita coba untuk lihat bagian yang di sini. 2 dikalikan dengan X plus X per 4 gitu ya. Kalau misalkan kita perhatikan, ini kan artinya adalah 2X per 4. Atas dan bawah saya bagi dengan 2, berarti saya akan dapatkan X per 2 di sana. Yang ini pun sama gitu ya. Saya punya 2X per 8, saya bagi 2 di atas dan di bawah, jadi dapatnya X per 4. Jadi harus selalu adil gitu ya. Terkait operasi atas dan bawah, pembilang dan penyebut, serta operasi rows carry dan rows. Udah kejawab belum ya? Selalu. Udah, Atau terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Thank you ya. Setidaknya berarti aku jadi tahu kalau misalkan memang harus bertahap ya cara nulisnya. Jadi di sini kita akan dapat artinya adalah X, X per 2, dan juga X per 4. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak terkait 3 nomor yang sudah kita bahas? Oke, aman ya? Oke, kalau misalkan aman, nanti teman-teman coba untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20 di latihan soal terstruktur yang sudah dikirimkan di Google Classroom gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, boleh banget untuk kontak aku gitu ya, yang mungkin sering bersuara di grup kayak gitu. Sekarang, gimana kalau kita punya 2 variabel yang hendak untuk dicari? Sebenarnya kalau misalkan kita punya 2 variabel yang hendak ingin kita cari, maka setidaknya kita harus dimiliki 2 persamaan yang mengandung 2 variabel tersebut. Jadi maksudnya apa? Berarti kalau misalkan kita punya 3X ditambahkan dengan 2Y sama dengan katakan saya 11. Dan kita cuma punya satu persamaan ini saja gitu ya. Ya, kita nggak akan dapat nilai X dan Y-nya. Karena syarat perlunya adalah kita punya 2 persamaan, setidaknya 2 persamaan untuk mencari nilai X dan Y-nya. Katakan saja persamaan yang kedua kita punya X ditambahkan dengan Y sama dengan 4. Nah, 2 persamaan ini kalau misalkan kita miliki, sudah mungkin banget untuk kita mencari nilai dari masing-masing variabel X dan juga variabel Y-nya. Kayak gitu ya. Terus gimana cara kita untuk mencari variabel X dan juga variabel Y-nya? Di sini mulailah kita mengenal dengan yang namanya sistem atau mungkin metode eliminasi dan juga metode substitusi. Kalau misalkan kita gunakan metode substitusi, mungkin teman-teman bisa, kalau misalkan angka yang seperti ini mah enak banget ya untuk disubstitusi gitu. Cuma kalau kita gunakan substitusi, kurang lebih kita akan dapatkan, kita coba untuk namakan gitu ya. Ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan kedua, diperoleh Y sama dengan 4 dikurangkan dengan X. Atau dari persamaan kedua, kita tinggal pindahkan X yang awalnya di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, kita akan dapatkan Y sama dengan 4 dikurangkan dengan X. Kemudian, karena kita punya Y di sana, di persamaan pertama, jadi kita bisa substitusi nilai Y di persamaan pertama dengan nilai tersebut gitu ya. Tinjau persamaan 1, kita akan dapatkan 3X ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan Y, atau 4 min X, sama dengan 11. Kita akan dapat 3X ditambahkan dengan 8, dikurangkan dengan 2X sama dengan 11. X ditambahkan dengan 8 sama dengan 11, kita akan dapat X-nya sama dengan 3. Tapi kurang lebih, ketika kita punya Y itu sama dengan 4 dikurangkan dengan X, dan X kita sama dengan 3, maka kita akan dapatkan nilai Y kita sama dengan 1. Mungkin itu adalah alternatif pertama dalam mengerjakan suatu soal dengan istilah metode substitusi kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak selamanya metode substitusi ini adalah metode yang paling mudah.
disebut sebagai substitusi. Gimana kalau misalkan kita menggunakan metode eliminasi? Dan di sini setiap orang punya sel yang berbeda-beda ya dalam mengerjakan metode eliminasi tersebut. Ketika kita punya bentuk yang seperti ini, katakan saya X tambah Y sama dengan 4, dan juga 3X tambah 2Y sama dengan 11, yang harus kita lakukan adalah untuk menyamakan koefisien daripada atau angka daripada bilangan-bilangan di depan variabel kita. Di sini kita punya angka 3 dan 1 dan 2 serta 1. Kalau misalkan teman-teman memilih yang mudah, biasanya sih mengalihkan persamaan yang di bawah, persamaan kedua dengan angka 2. Karena itu merupakan angka yang lebih rendah juga daripada angka 3. Sehingga kalau misalkan kita kalikan, kita akan dapatkan bentuknya menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 11. 2X tambah 2Y sama dengan 8. Semuanya kita kalikan 2 di persamaan yang kedua. Kemudian kita coba untuk kurangkan. Tujuan kita apa sih sebenarnya? Mendapatkan angka yang sama di masing-masing variabelnya. Supaya kalau misalkan kita kurangkan, hasilnya menjadi 0. Atau hilang gitu ya variabelnya. Sehingga terjadi pengurangan 3X dengan 2X menjadi X sama dengan 3. Kemudian di sini teman-teman bisa lakukan substitusi. Yang kita akan dapatkan nilainya sama dengan 1. Oke, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah tidak selamanya metode substitusi yang paling sulit dan tidak selamanya metode eliminasi yang paling mudah gitu ya. Setiap persamaan punya keunikannya masing-masing. Misal nih, bahkan ketika saya punya variabel 4X ditambahkan dengan Y sama dengan, katakan saja hasilnya adalah 21, dan X ditambahkan dengan 4Y sama dengan 24. Dan teman-teman disuruh untuk tentukan nilai dari X ditambahkan dengan Y. Kalau misalkan teman-teman adalah orang yang membebaskan dirinya mencari solusi, maka soal ini menjadi soal yang mudah. Tapi kalau misalkan belum terbiasa, kemungkinan teman-teman akan mencoba untuk mencari nilai X dan nilai Y-nya masing-masing, kayak gitu ya. Cuma, mari kita melihat apa yang unik daripada persamaan kita yang ada di sini gitu ya. Kurang lebih sebenarnya yang unik dari persamaan kita adalah kalau misalkan saja saya coba untuk menjumlahkan persamaan satu dan persamaan kedua, tinjau ya, persamaan satu ditambahkan dengan persamaan kedua, ada hal yang menarik yang kita dapatkan, yaitu apa? Hasil penjumlahannya 4X tambah Y sama dengan 21, X tambah 4Y sama dengan 24, kita jumlahkan. Nilai daripada masing-masing angka tiap variabelnya itu bernilai sama gitu ya, sama-sama 5. Akibatnya apa? Berarti kita tinggal membagi kedua ruas dengan angka 5 dan kita akan dapatkan hal yang kita inginkan gitu ya. X ditambahkan dengan Y sama dengan 9. Karena keunikan yang dihasilkan daripada persamaan kita yang ini. Kebayang ya? Jadi terkadang memang dalam mencari suatu nilai dalam suatu persamaan, kita tinggal melihat keunikan daripada persamaan yang kita miliki. Katakan saja kita punya persamaan yang lain. Mungkin saja adalah X ditambahkan dengan, mungkin kita coba untuk melihat 2X ditambahkan dengan 7Y. Saya coba asbun saja, jawabannya mungkin 1000. Kemudian saya punya minus 3X ditambahkan dengan 4Y. Jawabannya adalah 2000 katakan. Walaupun nggak tahu ya apakah memang ada atau enggak. Tapi harusnya ada saja gitu ya. Kemudian saya pengen untuk teman-teman menentukan nilai dari minus 2X ditambahkan dengan 22Y. Kira-kira bisa dicoba dulu nggak teman-teman? Untuk nilai yang seperti ini. Mungkin boleh dicoba dulu ya, sekitaran 5 menit. Kira-kira teman-teman dapat berapa gitu hasil nilainya. Bisa banget teman-teman untuk mencari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. Cuma kayaknya ribet, tapi coba dibuka pikirannya kira-kira bisa seperti apa sih operasi kita untuk persamaan tersebut. Lima menit ya, mungkin sampai 4:49 untuk mencoba.
Kalau misalkan ada yang sudah dapat jawabannya, boleh dikirimkan di ini ya, teman-teman. Di chat yang ada di Google Meet. Enam ribu. Yang lain dapat 6.000 juga nggak? Oke, sip. 6.000 ya. Gimana cara dapatnya? Mungkin secara sederhana bisa kita lihat ya, bahwasanya kalau misalkan saya coba untuk jumlahkan mereka secara langsung gitu ya. Nah, kita tuh pakai ini aja. Jumlahkan. Kurang lebih kita akan dapatkan sebenarnya adalah minus X ditambahkan dengan 11 Y sama dengan 3.000. Tapi semenjak kita disuruh untuk mencari nilai daripada minus 2X ditambah 22Y, ya kita tinggal kalikan 2 gitu ya. Nilai kita sehingga mendapat 2X tambah 22Y, jadi 6.000. Oke. Nah, kemudian, ya mungkin itu ya tentang, apa nih, kalau misalkan kita punya dua variabel. Tapi sebenarnya teman-teman, secara geometri, apa sih makna daripada dua variabel? Apa namanya? Jaringannya ya, jaringanku. Saya coba lanjut. Apa sih sebenarnya makna daripada dua variabel? Ini adalah sumbu Y kita. Wait. Dan suatu nilai C yang kita sebut sebagai persamaan garis. Dan teman-teman perlu perhatikan gitu ya, bahwasanya kalau misalkan saya punya garis yang berbeda, katakan saya ini adalah bidang kartesius yang kita miliki, yaitu X, Y. Nah inilah ini. Oke, coba untuk gambarkan terlebih dahulu. Kurang tahu nih kenapa, apa nih, kenapa gambarnya di seperti ini. Oke, cek. Sudah aman lagi nggak suaranya? Kurang tahu nih ternyata
dramatis ya jaringan di Makassar. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi di sini teman-teman, dari persamaan kita, kurang lebih ini titiknya adalah titik 4,5 ya, kalau misalkan teman-teman berusaha untuk mencari. Karena 4,5 ini adalah solusi daripada persamaan yang kita miliki, kayak gitu. Jadi sebenarnya secara visual, secara geometri, ya perpotongan daripada dua garis itu adalah solusi daripada persamaan yang kita punya gitu ya, atau yang menjadi pertanyaan bagi kita. Terus kira-kira kapan dua persamaan itu tidak mempunyai solusi, teman-teman? Seharusnya secara geometri kita bisa katakan nih, kalau misalkan dalam satu bidang kartesius, saya punya dua garis, tapi dua dengan yang sama. Salah satu dan kedua, maka kesimpulan kita apa? Garisnya tidak akan berpotongan. Tapi maksud dari garisnya tidak akan berpotongan itu apa, teman-teman? Maksud daripada garisnya tidak berpotongan adalah, ya, kita nggak akan ada solusi gitu ya. Tidak ada solusi. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya solusi itu adalah titik perpotongan daripada dua garis yang kita miliki. Kayak gitu. Jadi mungkin kita akan coba katakan gitu ya. Misalkan saja nih, apa namanya? Kita punya pertanyaan. Kapan dua persamaan tidak ada solusi? Misalkan saja saya punya persamaan 2x ditambahkan dengan 2y sama dengan 6. Kemudian 3x ditambahkan dengan m kali y sama dengan, katakan saja berapa ya? 9 kali ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman disuruh untuk tentukan nilai m sehingga persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi. Wah, ini semoga tulisannya bisa terbaca ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman perhatikan, ngerti-ngerti aja kali ya konteks yang dibicarakan. Jadi pertanyaan sederhana. Kapan sih sebenarnya persamaan ini memiliki solusi kayak gitu ya? Nah, yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman adalah bahwasanya nilai gradien daripada apa namanya? Gradien daripada garis yang pertama ini harus mirip dengan gradien yang ada pada garis yang kedua. Dan ya, berarti kalau misalkan kita kan gitu ya. Kalau misalkan kita punya 2x ditambahkan dengan 2y sama dengan 6, maka kita bisa buat dia menjadi 2y sama dengan 6 dikurangkan dengan 2x. Dan kita coba untuk membuat persamaan kita menjadi y, gitu ya. Atau mungkin cara cepat kali ya. Jadi untuk mencari gradien teman-teman tinggal membagi variabel daripada y dan juga variabel daripada x. Jadi teman-teman bisa dapatkan hasilnya adalah y1 per x1. Dan dalam persamaan ini sebenarnya yang akan kita dapatkan adalah nilainya 2 dibagikan dengan 2. Berarti sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini coba kita gunakan persamaan kedua kita untuk menentukan nilai gradiennya. Katakan saja kita punya 3x ditambahkan dengan m kali y sama dengan 9. Maka gradien kita pada garis yang kedua adalah m dibagikan dengan 3. Tapi karena kita pengennya tidak ada solusi, maka gradien kita haruslah sama dengan 1. Sehingga kita akan dapatkan nilai M kita sama dengan angka 3 juga. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Untuk mengetahui kapan sih dua persamaan itu tidak punya solusi. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk pembahasan kita hari ini akan berfokus daripada nomor 1 sampai nomor 2, latihan soal terstruktur yang ada di Google Classroom. Dan juga di section yang kedua gitu ya, bagian kedua tentang sistem persamaan linear. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan terkait soal-soal untuk bagian 1 dan bagian 2, silakan ditanyakan. Mungkin 5 menit ini kita coba diskusikan untuk atau mungkin kita coba gunakan sebagai bahan diskusi kita ya teman-teman. Ada nggak yang pengen bertanya terkait dua bagian yang ada di soal ini?
Atau mungkin bebas ya terkait matematika ataupun yang lain. Oke, gimana? Ada yang pengen ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Saya kembalikan dulu ke MC kita. Oke, thank you buat Kak Arfa ya, buat materinya. Barusan udah bahas banyak hal banget dari aljabar dasar. Dan teman-teman kalau misalkan lihat jadwalnya juga, besok bakal kembali bahas aljabar dasar bareng sama Kak Arfa. Tapi mungkin karena hari ini kita udah sampai jam 5 ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan aja sih. Atau ada pertanyaan nih teman-teman? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, boleh kasih reaction jempol. Kalau ada pertanyaan, langsung nanya sih. Kalau gak ada, coba jempol dulu aja. Kita lihat. Oh, ini ada yang nanya nih, Kak Arfa. Boleh silakan deh ya. Kak, mau nanya, kalau yang garis itu bisa dijelasin ulang nggak? Soalnya tadi agak nge-lag gitu. Oke, wait. Aku coba jelasin ulang ya. Jadi sebenarnya persamaan linear itu kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, eh, apa namanya, topik kita di bagian situ itu adalah persamaan linear. Dan penamaan persamaan linear itu bukan tanpa alasan gitu ya, karena persamaan linear itu bisa kita anggap sebagai persamaan yang direpresentasikan menjadi suatu garis dalam suatu kajian geometri. Jadi kalau misalkan kita punya dua persamaan linear, maka sejatinya kita punya dua garis. Katakan saya di sini kita punya garis AX tambah BY sama dengan C, dan juga garis PX tambah QY sama dengan R. Kalau misalkan dua persamaan itu menghasilkan suatu solusi X dan Y, maka kita bisa katakan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titik. Tapi kalau misalkan ternyata dua garis tersebut tidak punya solusi, atau adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua, dan dia tidak berpotongan gitu ya, maka kita bisa katakan bahwasanya dia tidak punya solusi, dan syaratnya adalah dia punya kemiringan yang apa nih, yang sama kayak gitu ya, atau ya kemiringannya sama, gradiennya sama. Sehingga kalau misalkan nih ditanyakan kapan sih dua persamaan tidak ada solusi, katakan saja kita punya 2x tambah 2y sama dengan 6, 3x tambah 4y sama dengan 9. Berarti yang harus kita cari adalah gradien daripada garis yang pertama, yaitu sama dengan variabel koefisien y dibagi dengan koefisien x sama dengan 2 per 2 dalam kasus ini. Hasilnya sama dengan 1. Dan harusnya gradien daripada persamaan garis yang kedua, M dibagi dengan 3 sama dengan 1 juga. Sehingga kita akan dapatkan nilai M kita sama dengan 3. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami nggak? Oh iya, Kak, makasih. Oke, sip. Sama-sama ya, dia. Saya kembalikan lagi ke Nadia. Sip, Nadia. Gimana? Aman? Teh Nadia. Halo Nadia, aman kah? Oke, halo, halo. Oke. Sorry. Buat tadi pertanyaan yang tadi udah dijawab belum ya? Sorry, barusan aku keluar. Sudah, aman. Oke, buat teman-teman yang lain nih,
Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan nggak ada, boleh kasih acukan jempol di emot yang ada di Google Meet. Biar ketahuan nih, apakah teman-teman udah aman atau belum. Oke, ada Syira, Arini, Dea, sip. Kalau misalkan semuanya udah aman, mungkin buat hari ini kita cukupkan aja sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa buat nanti malam kita bakal ada kelas tambahan lagi, tapi kelas tambahannya itu bakal materi bahasa Inggris yaitu finding detailed information. Buat teman-teman, aku harapkan sih pada balik lagi ya kelas tambahan yang kedua buat nanti malam. Jadi mungkin dan buat yang tadi dibahas sama Kak Arfa ini, kita kalau misalkan lihat jadwalnya, aljabar itu, aljabar dasar bakal ada 3 pertemuan teman-teman, dan semuanya itu bakal ada latihan soalnya. Ini nggak wajib, cuman buat teman-teman yang mau belajar lagi, bisa lihat di Google Classroom-nya. Di sana udah ada banyak sekali soal-soal yang bisa teman-teman coba, teman-teman kerjain, dan kalau misalkan ada yang nggak paham, bisa tanya lagi ke Kak Arfa, atau mungkin ke kakak-kakak yang nantinya bakal nemenin teman-teman belajar di kelas tambahannya. Mungkin segitu aja ya teman-teman buat hari ini, buat sore hari ini. Jangan lupa buat nanti malam bakal ada kelas tambahan yang kedua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live ya?